Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bi kufri ini. Sahabat, nanti yang tidak berdiri. Yang tidak, Aris, berdiri nanti yang tidak. Berdiri sini, di atas sini yang tidak. Ayo gerak. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-qaza'u, botak setengah. Al-qaza'u botak setengah. Botak enggak rata, makruh. Nah, kayak biasa kena emas takzir, di sininya kosong, di sininya ada. Nah, itu makruh. Bahkan ada ulama mengatakan haram karena mengikuti orang Yahudi, orang Israel. Orang Israel itu model rambutnya. Ya, sininya tipis, orang-orang barat sininya berat ada. Kozak, namanya kozak bahasa Arabnya. Atau di sini botak, ya, di sini ada rambut, di sini botak, di sini ada. Kadang-kadang ada juga ditulis. Ya, ini ada rambut, di tengah-tengahnya model ular. Nah, ini hukumnya makruh. Bahkan condong ke haram jika ikut tren gaya-gaya orang-orang kafir. Oh, itu kan nonton TV, ada orang kafir, orang Yahudi, Israel. Oh, gayanya gitu. Itu ikut haram jadinya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, perayaan, budaya, gaya ya suatu kaum, fahuwa minhum, ikut gaya orang kafir, termasuk golongan orang kafir. 14 Februari kemarin, hari Valentine, hari kasih sayang kata dia. Lalu banyak budak-budak muda di Pontianak, nggak usah jauh-jauh di Pontianak ikut beri coklat, beri bunga. Hati-hati, itu termasuk golongan mereka. Ya, jadi kita menghargai, toleransi itu menghargai, nggak usah kacau-kacau, nggak usah ganggu-ganggu. Tapi ingat, bukan mengikuti. Orang Islam ikut-ikuti, tapi kan ini bagus kan? Ini kan bagus pas hari kasih sayang. Islam tuh hari kasih sayang bukan cuma tanggal 14, tiap hari. Ngerti? Oh, kalau tanggal 14 sayang, yang lain nggak sayang. Ada lagi hari ibu, ya hari ibu tanggal berapa? Berapa? Apa perempuannya hari ibu? Oh, artinya tiap tanggal 22 kita sayang ibu, hari lain ngelawan ibu. Enggak. Islam nggak ada ngajarkan itu. Makanya dalam Islam nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Itu hanya program orang-orang Yahudi ya. Agar dalam otak kita nih hanya tanggal 22 kita perlu hormat ibu. Toh ke tanggal lain nggak. Andaikan kita mau ikut mas, tanggal 22 kita hormat ibu dengan niat bukan ikut orang Yahudi, dengan niat untuk mengingatkan kita bahwa kita masih punya ibu yang perlu disayang agar kita tambah sayang setiap hari, itu tidak apa. Ya, tapi kalau niat orang-orang Yahudi tidak boleh, hukumnya haram. Jadi wa yukrahul qaza'u, diharamkan motong rambut, yes, enggak rata. Bahasa Pontianak ketak-ketak. Tahu ketak-ketak kan? Ya semodel ketak-ketak, ancai-ancai kayak ikan selomang buntutnya habis. Nah, kalau udah sambung ikan selomang kan buntutnya habis tuh sak separuh. Itu namanya ancai. Ya, terus. Mas tahu istilah-istilah gitu. Main layang, ngapain antu layang belum masih? Ya anjong, ambor, timpa, sekep, ulur, anjong, ya sao. Kita nggak tahu sekep itu tahu sekep. Ambon, bus. Kita tahu semua timpa. Kejar layang pakai gale dulu dia. Mas tahu buat gelas bang dulu, andai buat gelas. Ambil beling lampu ancorkan, nanti beri lem putih, beri oker pewarna tuh, beri air dimasak, gelasnya ditamplas dulu, lalu diberi itu pewarna, baru dijemur, jadi gelas zaman dulu. Permainan ente itu sekarang, zaman sekarang udah jarang orang main gitu ya. Kebanyakan zaman sekarang nih mainnya langsung HP. Zaman dulu main macam-macam, cakal lele, kejar-kejar tuh macam-macam, kejar tulas, kejar pipik, kejar bulan, kejar benteng, galak kepong, tapuk kaleng, tapuk pipik. Ya main tuh, apa lagi ada yang jadi hantu tuh, main apa tuh namanya tuh, bukan apa namanya, lupa mas, jelangkung. Nah, ada main pondok-pondokan. Kalau perempuan tuh main rinso tuh getah, tahu getah yang diikat-ikat, kalau naik segini meloncat, nanti sampai kuping meloncat, kepala meloncat, sekilan 2 kilan meloncat.
Itu namanya zaman dulu kata orang Pontianak main rinso, ada main elak, main gambar, main guli, main batrum, dong batrum laki-lakinya. Zaman sekarang nggak ada main batrum. Main batrum ini ngambil lidik sepeda, patahkan lidik sepeda, ya. Atau ngambil busi, pecahkan busi, ada kayak baut itu, masukkan di kayu, beri korek api, beri kulitnya korek, beri paku, dor, bayar 10 korek. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak ada, tetap meriah. Sampai bulu itu zaman dulu yang kecil diisi jambu atau diisi kertas basah, tembakan. Sekarang nggak ada dah. Ya walaupun ada sangat jarang. Ya walaupun ada sangat jarang. Enggak meriah zaman sekarang. Ya, masak-masak pakai kaleng. Pakai kaleng belet-belet tuh. Zaman dulu masak nasi. Sekarang anak-anak kecil udah enggak ada, anak-anak kecil sekarang udah sibuk di rumahnya. Duduk dengan HP dan orang tuanya senang. Senang dia. Alhamdulillah anak aku yang enggak keluar rumah, dia di dalam rumah terus. Padahal lebih rosak dari anak yang main dikejar-kejar. Ya, anak kecil itu bukan waktunya HP, anak kecil waktunya main di luar rumah, main loncat-loncat, kejar-kejar dengan kawannya, biar menjadi orang yang bersosialisasi, bermasyarakat. Karena banyak orang sekarang ini nggak mau bermasyarakat. Ada orang ini nggak mau bermasyarakat, tetangganya meninggal nggak pergi, diundang acara sebelah rumah nggak pergi, ada banyak sekarang. Bahkan tambah banyak, cuek. Dia kerja kantor berangkat jam 7, balik jam 4 sore, balik nggak keluar lagi rumah. Paling keluar nanti habis maghrib keluar dengan keluarganya, makan keluar atau ke mall, jam 10 balik langsung tidur. Ketemu besok jam 7 berangkat kantor, jam 4 balik, gitu terus. Diundang tetangga alasan tak sempat, sibuk ini macam-macam. Dia tak ingat bahwa nanti ketika dia ada musibah, rumah dia kebakaran, rumah dia kemalingan, anaknya mati atau dia mati, siapa yang pergi dulu? Tetangga sebelah rumah atau keluarga dari setan yang pergi dulu? Tetangga sebelah rumah, berhenti kemalingan. Dia kena maling udah mau dibunuh. Masa ente teriak? Itu langsung orang Sungai Jawi, keluarga yang setan datang. Tak mungkin ada datang. Kalau itu tak bagus hubungan dengan tetangga, ya bermusuh dengan tetangga gak bagus. Akhirnya ketika dia kemalingan, kebakaran rumahnya, tetangga hanya mengeluarkan pantunnya tutul becoklat tulat. Jadi tulat nyaman. Makanya hati-hati, itulah gunanya zaman dulu main-main kejar-kejar itu gunanya mengajarkan untuk hidup bermasyarakat, berteman, berkawan, bergaul terus. Juga makruh wadat fusyaibi mencabut uban. Wadat fusyaibi mencabut uban, ya makruh hukumnya. Ya kadang-kadang ada orang tua punya uban, anaknya suruh cabut. Kalau dapat sebuti diberi 100 rupiah, 2 buti 200 rupiah. Ini enggak haram hukumnya, makruh. Kenapa dihukumi makruh? Nyabut uban, yang haram tuh menyemer uban. Warna hitam disemir jadi warna putih disemir jadi warna hitam. Itu hukumnya haram, kecuali lil jihad, untuk perang, agar musuh-musuh kafir melihat orang Islam masih muda semua takut dia. Tapi kalau cuma mencabut enggak haram, hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena uban itu biarkan. Uban itu untuk tanda seakan-akan uban ini ngomong, hei, kau ini udah tua, jangan nak giti-giti. Bentar lagi kau mati. Ini uban gue udah banyak. Cepat bertobat, banyak baca istighfar, segala bulan rojab. Ya, kau kalau kemarin sebelum bulan rojab tidak baca istighfar, sekarang masuk bulan rojab yang disebut bulan istighfar, kau pun masih tak baca istighfar. Rugi besar, tak malu ke uban itu. Nah, itu maksudnya. Dia seakan-akan tuh uban ngomong. Uban tuh ngomong, tuh, biar tuh, ngace. Uban udah belum gitu. Nah, kayak mas udah ada uban di 1, 2, udah mulai banyak uban nih. Nah, itu artinya ngace. Sahrukan. Ubanmu jangan banyak, kau jangan getik. Enggak kasihankah kamu pada sehari ini? Kau bentar lagi enggak mati sahrukan. Nah, seakan-akan uban tuh ngomong gitu, ya. Jadi makanya makruh mencabut uban. Biarkan uban ente tumbuh, tapi yang ente mau cabut enggak dosa. Cuma hukumnya makruh enggak dosa. Tapi kan yang dosa kalau nyemir hitam, ubannya warna putih disemir warna hitam, itu enggak boleh. Selain hitam boleh, selain hitam. Merah, irang, ungu, kuning, hijau, geribang, apalagi pink, oranye, ya. Boleh, yang penting enggak boleh warna hitam. Kenapa bedanya ke warna merah boleh, warna pink boleh, ke warna hitam enggak boleh? Karena menunjukkan kalau orang enggak rambutnya hitam menunjukkan orang muda, orang tua. Muda kan umur 60 tapi masih ubannya enggak ada sebutik pun. Dikira orang ini paling 40 umurnya, padahal 60. Tapi zaman sekarang nih uban enggak pasti orang tua ya.
Enggak pasti orang tuh. Bahkan ada anak-anak uban, ada nggak sini sakti yang udah uban? Siapa sini yang udah mulai ada uban sebutik dua butik? Siapa? Abdul Hadi, udah banyak uban dia. Oh, siap-siap ente beli kain kafan 2 meter. Kalau zaman dulu mah masih kecil, orang beruban tuh umur 50 lebih atau 60 lebih baru ada ubannya. Zaman sekarang anak-anak udah ada uban dah. Anak-anak kadang-kadang kalau dicari kutunya itu, nah dapat uban sebuti 2 buti gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang ubannya bukan karena usia, uban karena makanan. Ya beras sekarang nih, beras udah dicampur dengan pewarna. Ya biar tambah putih. Beras yang paling bagus tuh beras yang diberi munzalan. Itu beras yang munzalan tuh harganya 17.500. Beras yang kita makan munzalan tuh. Sedangkan beras-beras yang jual pasar itu paling mahal beras di pasar tuh harganya 14.000, paling mahal. Ini munzalan ente yang beri ente makan tuh yang merek munzalan itu harganya 17.500. Jadi nggak sembarangan munzalan beri. Bukan cuma lihat pondok-pondok se-Indonesia oleh munzalan diberi beras. Rupanya oleh munzalannya diteliti, ya ketuanya Saluman pernah cerita mas. Beliau ngambil sampel berapa beras yang ada di pasar, ya hampir semua beras tuh ada pewarnanya. Jadi jangan suka ente kalau ada beras putih bagus itu bening. Wah berarti ini bagus nih. Belum, hati-hati itu beras putih. Yang paling bagus sebenarnya kalau mau beli beras kampung. Ya cari di kampung yang baru panen. Yang baru panen itu asli, lihat itu panen dia. Udah Pak beli saya berasnya di kampung. Itu asli. Enggak campur beras putih. Jadi munzalan tuh punya alat beli berapa miliar. Alatnya ada di Jawa. Jadi beliau ini udah meriksa beberapa beras. Jadi beras dimasukkan ke alat tersebut ketahuan. Oh ini beras mengandung pewarna, ketahuan. Makanya kenapa orang zaman dulu tuh jarang kena penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, jarang orang zaman dulu. Kenapa? Karena orang zaman dulu makan beras kampung, beras asli. Sedangkan zaman sekarang muda-muda udah kena stroke karena berasnya udah banyak dicampur. Zaman dulu jarang orang tua kena penyakit kayak gitu. Stroke jantung enggak ada. Paling orang zaman dulu tuh kena penyakit bengek, batuk, kayak tengah, ya, kepeleco, apa itu penyakit balik orang zaman dulu. Pilek, klesmah zaman dulu. X-ray sekarang ini macam-macam penyakitnya, ngeri-ngeri penyakit. Gara-gara itu beras. Belum lagi makan ayam sekarang. Ayamnya sudah diberi formalin. Formalinnya apa? Ikan asin makan ikan asin. Kalau zaman dulu orang kampung beli ikan asin aman. Zaman sekarang ikan asinnya pun diberi formalin. Gom. Tahan formalin. Gom. Ini formalin dari Lampung. Dia sini ngawal mas, takut ada orang gila nyerang. Ya salah orang gila nyerang itu pakis ya. Ayamnya diberi formalin. Formalin itu apa? Dia enggak cepat busuk. Tandanya ikan atau ikan asin atau ayam diberi formalin, tandanya enggak ada lalat. Enggak ada lalat dekat. Jadi jangan disuka kalau ada yang beli begitu ke pasar, lihat ikan kembung atau ayam kampung ikan asin, nggak ada lalat satu pun. Jangan disuka. Ada orang, berarti nggak ada lalat bagus. Bukan bagus, itu ada formalinnya. Lalat nggak mau, bau obat. Ya, tapi kalau ikan, ada ayam apa ikan banyak dikerubuti lalat, berarti itu tidak kandung formalin. Nah, cara belinya gitu. Jadi ambil ayam disimpan di luar rumah, kalau kena lalat berarti itu bagus. Ya. Terus. Juga makruh selanjutnya wanaful lihyati, mencabut jenggot. Ya. Nyabut jenggot hukumnya makruh. Yang boleh itu merapikan jenggot, ya, merapikan atau pendekkan. Tapi kalau buang habis sampai mulus, ya dicukur habis mulus, apalagi dicabut, itu hukumnya makruh, tidak haram. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab Imam Malik ya, Imam Hanafi yang ada di Mekah, yang diikuti oleh orang-orang Mekah, orang Saudi itu bermadhab Hanafi, itu mengatakan mencukur atau mencabut jenggot hukumnya haram. Ya, makanya ketika pas merapikan dipendekkan tidak boleh, boleh dirapikan. Ya, makanya coba lihat orang-orang Arab rata-rata di TV, jenggotnya macam-macam, doang sampai segini kan. Jadi masa pakai gunting rambut di Mekah, makan mau botak setelah tahlul, setelah melakukan tawaf sa'i, lalu pergi ke salon mau botak, lalu bilang botak licin kata Mas, dan ini tolong dipendekkan.
Ya dirapikan. Tak berani yang kata dia. Kenapa bulan tak berani? Kalau sampai ada ketahuan memendekkan jenggot ente ditutup saluran, kena pemerintahan ditangkap. Jadi pelanggaran berat di sana karena melakukan sesuatu yang haram di Mekah. Nah bilang di Indonesia enggak apa-apa, Indonesia kata dia, ini dengan siapa nih? Nah, jadi di masalah karena ikut madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan mencukur jenggot, ya mencukur jenggot, ya atau mencabut hukumnya haram. Untung kita bermadhab Syafi'i, madhab Syafi'i enggak, hukumnya makruh. Terus, nah, makanya piaralah jenggot ente, jenggotnya piara. Undang-undang sudah bilang berapa kali? Kalau kita miara jenggot, ya jenggot tiap satu jenggot tuh ada malaikat di situ. Nih, sebuti jenggot ada malaikat. Malaikat itu beristighfar untuk yang punya jenggot. Malaikat bilang gini, ya Allah, ampuni dosa orang yang punya jenggot, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Terus sampai kiamat. Sayang nanti, siapa sini udah mulai ada jenggotnya? Jadi udah mulai, tapi hilang kayak jenggotnya, dibuang. Malaikatnya hilang nanti. Ya piara, jenggot piara. Kalau kumis, somen ini sunnahnya dibuang kumis. Jadi jenggot dipiara, jenggot bagian atas, ngerti? Dipiara. Sedangkan jenggot bawah, bulu kemaluan, sunnahnya dibuang. Jangan sampai lebih 40 hari tidak dicukur. Kalau lebih dari 40 hari tidak dicukur, itu sebaliknya. Bukan ada malaikat yang bergantung di situ, tapi ada setan yang bergantung. Akhirnya kada ada setan yang bergantung, kena setan dikacau-kacau. Ente bangun mimpinya junub. Kenapa? Karena tidak ada cukur di situ. Jadi makruh. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari ente cukur. Habiskan terus. Juga makruh wal masyu dan berjalan. Wal masyu dan berjalan fi na'lin wahidin. Nah, go. Ente go kiri. Go pengawal sebelah kiri sini. Nah, sini. Ayo. Tak sini tangannya. Oh. Makanya pengawal dua. Pengawal, tegap. Oh, siap. Tegap. Terus. Makruh selanjutnya wal masyu dan berjalan fi na'lin wahidin dengan satu sandal. Wal masyu dan berjalan fi na'lin wahidin dengan satu sandal. Makruh. Ente pakai sandal satu, makruh. Atau sandal terbalik kayak apa? Bukan suami istri. Sandal yang tak sama. Sandal ente hilang sebuti. Ya sandal kawan ente hilang sebuti. Lalu ente jalan, ada nggak sandal lain? Warna lain. Satunya merah, satunya kuning. Ini makruh. Makruh. Ya. Jadi pakai sandal satu juga termasuk makruh. Pakai sandal sebelah terbalik-balik itu. Ya, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Atau kanan semua ya. Akhirnya itu jalan miring-miring ke kanan. Makanya beli sendal modal. Makruh pakai sendal sebuting. Apalagi jalan tak pakai sendal. Lebih makruh lagi jalan tak pakai sendal. Banyak kecil-kecilnya nih jalan tak pakai sendal. Makanya kacingan tak gedok ya. Tak sehat. Modal sendal. Cara nih ente sendal kan banyak sendal ente hilang kalau mah dulu di pondok. Mah pondok jarang sendal hilang. Caranya ketika masuk masjid, masuk musola, kita pakai plastik. Ya, pakai plastik, jangan biarkan di musola. Depan musola wassalam, kena kosong. Nanti bawa, disimpan. Besok sholat tuh, disimpan depan ente. Tutup pakai lidah. Udah disujud situ, aman. Ya, dulu gitu caranya. Kalau enggak gitu wassalam. Sikit-sikit hilang sendal, sikit-sikit hilang sendal. Sendal harga 20.000. Ente beli kalau seminggu hilang 5 kali. Iya, 100.000. Nah, caranya dengarkan tuh, kalau ente ingin enggak hilang, boleh bawa musola pakai plastik, ente simpan depan ente, tutup pakai lidah atau saja dan enggak apa situ, aman. Kan caranya. Terus, juga makruh wal inti'alu dan memakai sendal, qaiman dengan berdiri. Wal inti'alu dan memakai sendal qaiman dengan berdiri. Wal inti'alu dan memakai sendal, inti'alu dari na'lun, ta'ala dari wazan fa'ala. Wal inti'alu dan memakai sendal qaiman dengan berdiri. Jadi sunnahnya memakai sendal itu duduk, begitu pula sepatu, begitu pula celana. Sunnahnya duduk. Terutama celana tuh, celana sunnahnya dulu sebenarnya nih. Cuma kita nih udah terbiasa
pakai berdiri. Ya, akhirnya udah terbiasa pakai berdiri. Tapi sebenarnya sunnahnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai celana, pakai rok yang perempuan itu sunnahnya apa? Sunnahnya duduk. Tapi repot mas pakai celana duduk ah, enaknya langsung berdiri. Emang repot, namanya memang sunnah. Begitu Pak minum. Minum sunnahnya duduk. Andaikan ente minum berdiri, enggak apa-apa, enggak dosa, tapi hukumnya makruh. Begitu pula buang hajat, mau berak atau kencing, sunnahnya duduk. Andaikan ente kencing berdiri, itu hukumnya makruh. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya mereka ingin orang Islam itu tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi. Coba lihat ente di mall, bandara, ada enggak WC berdiri? Untuk laki-laki terutama, ada enggak? Ada kan? Dia berdiri, keluar air sedikit. Padahal kalau ente berdiri, enggak akan suci, tetap najis. Ente berdiri, ya. Percikannya kena ke celana ente. Ente nyucikan, gimana ente nak nyucikan? Air ente netes gini. Ya, cuma netes ke sini. Netes dia pertama gini, tes, merembet ke sini. Netes tes, merembet ke sini, najis semua. Memang udah program orang kafir, biar orang-orang Islam tidak melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah kencing, sunnah berak itu duduk. Jongkoknya pun ada caranya jongkoknya. Jongkoknya kayak ente mau foto tuh. Tahu ini gini nih berak. Ya kalau berak. Bukan duduk, bukan jongkok gini. Jongkoknya kayak ente gaya lah foto ini. Ini gaya berak sebenarnya ini. Paham? Jadi gini. Ini berak ini sebenarnya gini nih. Kenapa? Karena lambung kita, tempat tai itu ada di sebelah kiri, rumpulnya sebelah kiri, tai kotoran. Ketika kita duduk ini ketekan, kita perut kita ketekan, itu cepat keluar semua habis. Nah, sedangkan banyak orang-orang Yahudi sekarang mereka buat WC duduk, kan tahu WC duduk, yang duduk gini nih, itu biar orang Islam tidak melaksanakan sunnah Nabi. Kan sunnahnya tadi jongkok, dan jongkoknya ada caranya, kayak gaya foto itu kan. Nanti kalau gaya foto kalau udah pergi pantai duduk gaya itu namanya gaya berak. Ini gaya paling keren ini pakai topi kacamata. Lalu diupload dia di Facebook. Tulis di bawahnya gaya berak. Nah, jadi WC duduk nih, kalau WC duduk itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Kalau dia berak tidak akan keluar semua. Buktinya coba deh, pernah nanti pakai WC duduk pernah? Ayo, oke. Gampang keluar atau lama keluar? Lama. Itu ente mau keluar tai ente itu harus keluarkan tenaga ke dalam. Kan? Tenaga dalamnya harus kuat. Kayak ente belajar silat. Wah, itu keluar ada sulit dan keluarnya tak penuh. Andaikan tai sekilo keluar seon. Kenapa? Karena tidak tekan. Sedangkan oleh Nabi disunnahkan, sunnah itu WC jongkok. Ya duduknya tuh jongkok kayak tadi itu. Nah ketekan perut kita, akhirnya semua kotoran keluar. Ini banyak sunnah Nabi yang sekarang tidak dilakukan oleh orang-orang Islam. Terus Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu sittatun ada 6. Fardu wudu sittatun ada 6. Ya, maksudnya fardu wudu itu apa? Kewajiban ya yang harus kita lakukan ketika kita berwudu. Wajib kita lakukan. Ada 6. Kalau tidak kita lakukan salah satunya tidak sah wudu kita. Wajib dilakukan ketika wudu. 6 perkara, tidak boleh kurang, harus 6. Yang pertama, al-awwalu yang pertama niyatu raf'il hadathi, niat menghilangkan hadas. Niyatu raf'il hadathi, niat menghilangkan hadas. Jadi yang pertama niat wudu. Coba baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul. Nah, salah. Bukan asori, bukan akbari, pendek. Dengarkan. Liraf'il hadathil asghari. Liraf'il hadathil akbari. Bukan akbari asghari. Salah, ulang. Nawaitul
Terus, gum. Pengawal kedua. Jadi pertama niat. Niat menghilangkan hadas kecil atau niat awit taharati atau bersuci. Awit taharati atau bersuci terus lissolati untuk sholat. Lissolati untuk sholat. Boleh niat nawaitul wudu'a, boleh niat nawaitu raf'al hadatsil asghari atau niat nawaitu taharat lis-sholati. Boleh. Tapi yang umumnya orang niat wudu langsung nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sampai. Nahwi dzalika atau seumpamanya. Nahwi dzalika atau seumpamanya. Kapan dimulai niat? Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Sampai. Nah, jadi kan ini basuh wajah nih, lihat. Ini pakai canting, jadi canting nih. Ini canting. Ambil air. Ketika air pertama kali kena ke wajah itu, set jatuh ke wajah. Baik kena dahi, kena pipi, jatuh pertama kali di wajah itu langsung dalam hati ini. Barengan. Air mulai jatuh, hati ente langsung bilang, nawaitul wudu'a. Mulut hukumnya sunnah. Mulut tuh baca dulu, baca nanti sebelum wudu tuh, sebelum nyiram. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ngambil air. Ketika nyiram, air pertama kali jatuh ke wajah ente, langsung hati ente. Nawaitul wudu'a. Sambil ngambil nyiram nih, langsung. Sambil gini nih. Dalam hati. Nawaitul wudu'a. Dalam hati ya. Ngambil kedua kali. Nggak perlu niat lagi. Niatnya sekali ya. Basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga, basuh tangan. Nggak usah niat lagi. Samir. Kelas. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.